Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Aam Amaningsi Jumhur dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Di sini izinkan kami kelompok 6 memaparkan mini riset kami dengan judul peran pelatihan digital dan literasi keuangan terhadap pelaku UMKM di era transformasi ekonomi. Boleh di next? Nah, di sini anggota kami ada Ayunda Andini Putri, ada Neng Zulfa Mariatul, ada Repa Nur Hasana, ada Siva, Nur Ajija, dan ada Wulan Apriliani. Boleh di next? Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Paradigma bisnis global telah berubah akibat disrupsi teknologi digital, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Untuk tetap relevan dan kompetitif, UMKM perlu memanfaatkan teknologi seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi keuangan. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi digital dan keuangan, serta belum meratanya infrastruktur digital, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, masalah legalitas usaha dan keamanan data juga menjadi tantangan tersendiri. UMKM yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan memiliki pemahaman keuangan yang terbukti lebih mampu bersaing, mengoptimalkan kinerja dan bertahan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Oleh karena itu, pelatihan digital dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci utama dalam memperkuat kapasitas UMKM agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu berkembang di era ekonomi modern. Lanjut next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat literasi digital dan literasi keuangan pelaku UMKM di era transformasi ekonomi. Yang kedua, ada sejauh mana pelatihan digital dan literasi keuangan dapat meningkatkan kapasitas, daya adaptasi, dan ketahanan UMKM terhadap perubahan teknologi dan pasar. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi teknologi digital dan pengelolaan keuangan modern di masa transformasi ekonomi saat ini. Next. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi tingkat literasi digital dan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM pada era transformasi ekonomi digital. Yang kedua, menganalisis pengaruh pelatihan digital dan literasi keuangan terhadap penguatan kapasitas usaha, adaptabilitas, dan ketahanan UMKM. Dan yang terakhir, merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan kemampuan digital dan keuangan UMKM guna menghadapi dinamika transformasi ekonomi modern. Next. Nah, selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Itu yang pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi digital dan literasi keuangan dalam menunjang perkembangan serta daya saing UMKM di era ekonomi digital dan modern. Yang kedua, menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pelaku pendamping UMKM dalam merancang pelatihan dan program peningkatan kapasitas berbasis digital dan keuangan. Dan yang terakhir, membantu pelaku UMKM menemukan solusi atas kendala adopsi teknologi dan pengelolaan keuangan, sehingga dapat bertahan dan berkembang secara lebih optimal. Baik, selanjutnya itu ada keutamaan dari penelitian. Nah, literasi digital dan keuangan itu menjadi kunci bagi UMKM untuk beradaptasi dan bertahan di era transformasi ekonomi digital. Penelitian ini menyoroti tentang tantangan utama seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan adaptasi teknologi, serta minimnya akses pelatihan dan pembiayaan digital. Hasilnya diharapkan menjadi dasar strategi dalam meningkatkan kapasitas UMKM secara berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia melalui integrasi aspek digital dan finansial. Boleh next? Selanjutnya itu ada temuan yang ditargetkan. Yang pertama itu ada identifikasi tingkat literasi digital dan keuangan UMKM di berbagai wilayah dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang beragam untuk memahami kondisi dan kesenjangan kemampuan pelaku usaha. Yang kedua itu ada analisis dampak pelatihan digital terhadap peningkatan literasi keuangan dan efisiensi usaha, mencakup penerapan pencatatan digital, akses pembiayaan, serta pengelolaan arus kas secara efektif. Yang terakhir itu ada penyusunan rekomendasi dan referensi kebijakan berbasis data pada pemerintah, lembaga pendamping, dan juga pemangku kepentingan dalam merancang program pelatihan. Boleh di next? Selanjutnya yaitu ada kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada membuat model yang mengintegrasikan literasi digital, literasi keuangan, dan pencapaian kinerja mikro UMKM di Indonesia. Yang kedua yaitu ada peningkatan literatur akademik tentang tantangan dampak pelatihan keuangan dan digitalisasi pada ketahanan, pertumbuhan, dan adaptasi usaha kecil dalam menghadapi disrupsi ekonomi dan perubahan pola transaksi. Yang ketiga yaitu ada penelitian ini menghasilkan validasi indikator dan instrumen pengukuran literasi digital dan keuangan untuk yang sesuai dengan ekosistem bisnis kontemporer. Boleh next? Selanjutnya yaitu ada luaran penelitian. Nah, yang pertama ini ada model penguatan kapasitas UMKM berbasis integrasi literasi digital dan literasi keuangan yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha kecil serta lembaga pendampingan. Yang kedua yaitu ada rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan program pelatihan, pendampingan, serta inklusi keuangan digital bagi UMKM. Yang ketiga yaitu ada artikel ilmiah terpublikasi, akreditasi sebagai kontribusi akademik dalam bidang pengembangan UMKM dan transformasi ekonomi digital. Yang terakhir itu ada instrumen dan laporan penelitian komprehensif yang memuat alat ukur teruji untuk menilai tingkat literasi digital dan keuangan pelaku UMKM serta hasil analisis temuan dan strategi implementatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, kita akan membahas apa sih literasi digital itu. Jadi, literasi digital itu merupakan kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi. Hal tersebut dijelaskan oleh Gilster pada tahun 1997. Dalam konteks UMKM, hal ini mencangkup penggunaan perangkat digital, e-commerce, media sosial, serta pemahaman etika dan kemampuan digital. Kemudian, menurut Surti, pada tahun 2025, literasi digital yang tinggi meningkatkan efisiensi pemasaran online dan pengambilan keputusan berbasis data. Sebaliknya, literasi rendah menjadi hambatan
peningkatan adopsi teknologi, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang terbatas. Literasi digital ini menjadi keterampilan strategis penting untuk daya saing UMKM di era ekonomi digital. Selanjutnya yaitu literasi keuangan. Nah, literasi keuangan sendiri itu merupakan kemampuan mengelola keuangan secara efektif untuk mendukung keputusan ekonomi. Bagi UMKM, ini mencakup pengaturan arus kas, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, dan pengelolaan resiko. Hal ini dijelaskan oleh Verly tahun 2023. Menurut Sri Dharma, pada tahun 2024, literasi keuangan tinggi mempermudah akses pembiayaan dan pengelolaan modal usaha. Sementara itu, literasi keuangan digital mencakup kemampuan menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi seperti vintage dan e-wallet yang membantu UMKM mempercepat pembiayaan, meningkatkan pencatatan, dan mendorong inklusi keuangan. Hal tersebut dijelaskan oleh Normawati pada tahun 2024. Selanjutnya, masuk ke dalam pelatihan digital dan keuangan bagi UMKM. Menurut Widiawati, pada tahun 2025, pelatihan yang berfokus pada literasi digital dan keuangan terbukti meningkatkan kemampuan manajerial, produktivitas, dan kinerja usaha secara keseluruhan. Pelatihan ini dikenal sebagai intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya adaptasi pelaku UMKM. Pelatihan digital itu membantu pelaku usaha mengadopsi teknologi baru dan mengubah cara mereka melihat dunia agar lebih terbuka terhadap inovasi. Sementara itu, pelatihan keuangan membantu pelaku UMKM memahami strategi investasi sederhana, pembukuan, dan laporan keuangan. Kombinasi pelatihan ini akan memungkinkan usaha kecil, yaitu UMKM, menjadi lebih responsif dan tangguh saat menghadapi disrupsi teknologi. Oke, selanjutnya yaitu UMKM di era transformasi ekonomi digital. Di sini terdapat data jumlah UMKM yang masuk dalam ekosistem digital di Indonesia. Pada tahun 2004 sendiri sudah mencapai 30 juta. Sebagai inti ekonomi Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Ini dikemukakan oleh Kemenko UKM pada tahun 2023. Namun, karena keterampilan finansial dan tingkat digitalisasi yang rendah, banyak UMKM tertinggal di era ekonomi digital. Hal ini dikemukakan oleh Utomo dan Setiono pada tahun 2024. Berikut adalah lampiran data terkait jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam digitalisasi Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada hubungan antar variabel, di mana yang pertama literasi digital, kapasitas, dan ketahanan UMKM. Bisnis dengan literasi digital tinggi cenderung mampu mengadopsi teknologi untuk memperluas pasar, menekan biaya, dan meningkatkan inovasi. Ini meningkatkan kapasitas dan ketahanan usaha terhadap perubahan pasar. Kemudian yang selanjutnya literasi keuangan untuk keberlanjutan UMKM. Pelaku usaha dapat menilai resiko, mengelola modal, membuat keputusan keuangan yang tepat, dan literasi keuangan yang baik. Kemudian pelatihan digital dan keuangan dalam peningkatan kapasitas. Pelatihan meningkatkan keterampilan praktis dan memahami pentingnya pengelolaan keuangan dan inovasi. Hasil pelatihan ini berdampak pada daya saing dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Boleh di next? Nah, kemudian di sini ada metode riset yang kami lakukan. Boleh di next lagi? Nah, di sini lokasi dan desain riset. Penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur dan wilayah DKI Jakarta. Karena wilayah ini memiliki banyak UMKM digital yang aktif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan daya saing melalui teknologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara untuk memperoleh data primer dari pelaku UMKM dan studi literatur untuk memperoleh data sekunder dari sumber ilmiah serta dokumentasi resmi terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada objek dan juga variabel riset, yang mana objek dari penelitian ini tuh merupakan para UMKM di Jakarta Timur yang mana terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM di DKI Jakarta. Untuk satunya, yakni pelatihan digital, S2-nya literasi keuangan, dan Y-nya merupakan perkembangan UMKM. Boleh di next? Untuk selanjutnya, tahapan riset. Penyusunan instrumen, yakni menyusun pertanyaan, menentukan responden, dan menjadwalkan waktu wawancara dengan pelaku UMKM. Yang kedua, kita pengumpulan data, yakni wawancara dan observasi melalui 3 pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur. Yang keempat, kita menganalisis hasil dari wawancara dan juga observasi mengenai pengaruh digital dan juga literasi keuangan. Eksekutif summary, laporan, dan juga video policy brief, yang mana kita sesuaikan dengan standar dari akademik. Oke, boleh di next? Oke, sumber dan juga teknik pengumpulan data, kita menggunakan 2 teknik, yakni data primer, yang mana instrumen wawancara dan pengukuran data yang diambil secara langsung dari subjek penelitian. Yang kedua, data sekunder. Yang pertama, arsip dan juga laporan keuangan, dokumentasi hasil survei, dan juga dokumentasi serta studi pustaka. Oke, boleh di next? Oke, untuk teknik analisis data, kita menggunakan reduksi data, yakni kita menyaring, memilih, dan juga merangkum data. Kedua, kita penyajian data, yang mana akan dilakukan dalam bentuk tabel atau matriks. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yakni kita menarik kesimpulan dari data yang telah kami susun. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi